elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD semakin meningkat, menempel Prabowo Subianto Gibran. Prabowo semakin turun gara-gara membawa Gibran. Mas Anies semakin naik di Jawa Timur. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebatas sesaat saja karena survei, atau memang ini kecenderungannya seperti itu nanti sampai 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Survei selalu dilakukan oleh lembaga survei, dan pada detik terakhir Mas Ganjar sama Prof Mahfud hampir menyalip Pak Prabowo, dan Pak Prabowo semakin tidak baik karena membawa Mas Gibran. Adapun Mas Anies, efek dari Caimin itu terasa betul di Jawa Timur, super terasa. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya apakah ini akan berpengaruh pada pemilu 2024? Maksudnya akan siapa yang tren akan menang, atau ya selalu berubah? Pertama kita baca di medcom.id, elektabilitas Anies melejit di Jatim usai gandeng Muhaimin. Ini memang kalau ngomong Jawa Timur, PKB, NU itu sesuatu. Meskipun kalian paham ada perbedaan cara sikap antara PKB sama NU. Kemudian di FIFA, Carta Politika sebut elektabilitas Anies di Jatim meroket usai gandeng Caimin. Hal ini mendasarkan pada survei, bagaimana orang mempunyai pendapat atau bahkan persepsi. Selanjutnya di liputan 6, buat pasca putusan MK, elektabilitas Ganjar Mahfud tempel Prabowo Gibran berpeluang menyalip. Wah, ini kelihatan yang meladan. Coba kita lihat satu lagi di Kompas, survei Carta Politika elektabilitas Prabowo usai gandeng Gibran. Betul kan? Kita memilih yang ketiga di liputan 6, meskipun yang lainnya kita tambahkan bisa nanti. Pasca putusan MK, elektabilitas Ganjar Mahfud tempel Prabowo Gibran berpeluang menyalip. Lembaga survei Carta Politika Indonesia memetakan elektabilitas calon presiden dan wakil presiden di dalam survei bertajuk Peta Elektoral pasca putusan MK, pendaftaran capres-cawapres pada periode 26 sampai 31 Oktober. Berdasarkan simulasi pasangan capres-cawapres head to head, elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD bersaing ketat, terus tempel Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ketika head to head hanya 2 calon. Ganjar Mahfud mengantongi elektabilitas 40,6%, sedangkan Prabowo Gibran 43,5%. 33% selisihnya, dan ada side masih belum. Ini kalau head to head. Prabowo, maksudnya Ganjar Prabowo. Pak Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud ada di angka 43,5% melawan 40,6%, jadi selisih 2,9%. Namun kondisi perpolitikan saat ini, khususnya pasca putusan MK, soal batas usia capres-cawapres yang dinilai akan menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat. Ada potensi Ganjar Mahfud bisa menyalip pasangan Prabowo Gibran, termasuk juga Mas Anies Baswedan bisa menyalip karena persepsi masyarakat. Yunarto menilai elektabilitas Prabowo Subianto telah mengalami penurunan pasca putusan MK dan pendaftaran capres-cawapres dilakukan. Itu survei periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya, yakni 13-17 Oktober atau pasca putusan MK, mengenai batas usia capres mendapat
Prabowo Gibran mendapat skor elektabilitas 46%. Sedangkan ini kini hasil jajak pendapat 26 sampai 31 Oktober setelah kedua pasangan ini resmi melakukan pendaftaran capres ke KPU, dan semakin berkembangnya isu dinasti politik, elektabilitas Prabowo Gibran merosot 43,5%, hampir disahut oleh Pak Ganjar. Pasangan Ganjar Mahfud pada periode yang sama elektabilitasnya terus melejit. Di periode 37 Oktober, duet Ganjar mendapatkan elektabilitas 39,5% dan 40,6% pada 26-31 Oktober 2023. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Menarik kan ketika membandingkan antara ketiga bakal calon presiden dengan berbagai ornamennya. Dan apakah ini sebagai simbol akhir sebuah berkontestasi atau karena saling menyalip? Itu adalah hal yang terjadi pada waktu head to head. Ini tidak. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebatas survei saat atau memang ini adalah tren menuju 2024? Menurut analisis saya, pertama, bahwa yang dilakukan oleh Mas Ganjar Mahfud MD yang selanjutnya menempel Prabowo Gibran, kalau menurut saya ini adalah sebuah strategi yang didapatkan oleh Mas Ganjar, Prof. Mahfud MD, sesudah tahu keputusannya itu diperbolehkan bagi wali kota. Jadi di luar memang kita mendengarkan perdebatan antara yang ada itu sepertinya tidak ada titik temu. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Prabowo Gibran betul-betul nyungsep akan ditinggal oleh Mas Ganjar Mahfud MD atau bahkan Anies Baswedan Muhammad Iskandar? Bisa saja Prabowo nyungsep jika dia tidak peduli terhadap kampusnya. Ini gini, elektabilitas Ganjar Mahfud itu sekarang berhadapan dengan Prabowo Gibran, dan kalau kalian menjadi salah satu tenaga survei maka akan banyak cerita yang kita dapatkan. Pas keputusan MK, elektabilitas Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran berbuang penyalin. Tapi kalau kita melihat ya di lipat.medco.id, elektabilitas saat seperti dicetak usai gandeng Muhaimin. Apakah memang ini berpengaruh? Jadi yang berbicara pemilih kita adalah tradisional? Mungkinkah hal itu? Intinya Caimin, meskipun kita melihat kontroversi yang ada, tapi membawa beliau itu membawa manfaat. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Anies, Ganjar, Prabowo. Sementara ini yang paling sering adalah Pak Prabowo diletakkan di tengah. Mas Anies adalah yang pertama atau yang akhir. Karena 2024 itu lebih baik dinikmati sholat. Menarik mengikuti hari per hari yang terjadi, apalagi menjelang 28 November 2023, semuanya bisa terjadi. Cinta masa negeri itu akan benar awan ketidakadilan. Elektabilitas Mas Anies naik di Jawa Timur. Ganjar Prabowo, kalian bisa bicara Ganjar Prabowo,
apa itu Prabowo Subianto nama kiprah pasti mempunyai cerita tersendiri. Ada satunya adalah Prabowo Subianto dengan maka dia juga mempunyai kekuatan sendiri. Pecinta persahabatan kita kan lawan pesta demokrasi yang harus kita nikmati oleh semuanya, tidak boleh malahan dijadikan sebagai alat yang membahayakan terhadap lembaga ataupun pribadi. Sungguh menarik kalau satu tim dalam proses berbagai tugas itu terpecah. Pecinta persahabatan kita menegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Begitulah berawal dari semangat untuk diperhatikan atau mendapatkan support berbagai macam. Itu pasti menjadi harapan, mungkin tidak harus yang pertama, tapi ya semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.